kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pertama memang kalau dilihat dari potensi yang ada, ini kalaupun misalnya Pak Ganjar maju gitu ya, kemudian kalau saya lihat belum tentu juga jaminan buat PDIP menang hat-trick. Atau juga di sana ada lawan-lawan juga yang kuat ya. Ataupun misalnya Mbak Puan yang maju, itu juga belum tentu jaminan juga bahwa PDIP bisa menang capres juga. Bahwa ini adalah kerja yang masih agak panjang yang memang perlu pemikiran strategi dan sebagainya. Sehingga di situ Ibu Mega mengatakan dengan jelas, kita kan ingin menang. Saya tidak mungkin membawa kalian ke jurang, kira-kira gitu dalam tanda kutip, ke sumur kan kira-kira gitu pernyataan Ibu. Jadi pernyataan Ibu Ketua UMM itu sangat jelas bahwa partai ini pasti berkeinginan menang. Nah, soal siapakah kemudian yang bisa memberikan peluang kemenangan yang lebih besar untuk hat-trick pemilu presiden bagi PD Perjuangan, tentu sangat tergantung dari Ibu Mega. Dan kami mau mengatakan tentu pertimbangan Ibu Mega itu juga tidak berasal dari ruang hampa. Tentu survei adalah salah satu faktornya yang menjadi pertimbangan. Kemudian pengalaman rekam jejak ya, dan seterusnya, kualitas, potensi ya, apakah itu leadership, manajerial, ideologi, kapasitas kepemimpinan, itu tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan dipakai oleh Ibu Mega. Kalau PDIP ngotot calonkan Puan Maharani, Presiden Jokowi tak segan-segan ganggu. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa saat ini PDIP masih berusaha memajukan Puan Maharani sebagai capres dalam Pilpres 2024. Nama Ganjar Pranowo dinilai lebih unggul dibandingkan putri dari Megawati Soekarno Putri tersebut. Meski begitu, Rocky mengatakan jika terjadi maka Presiden Jokowi tidak tinggal diam karena Jokowi sendiri tidak pernah menampilkan dukungannya kepada Puan. PDIP dengan niat dan dengan tekad menginginkan Puan maju agar supaya hal yang diputuskan secara internal itu firm sampai ke bawah tuh. Tapi kelihatan Jokowi masih akan ganggu-ganggu karena khawatir bahwa Puan gak bisa capai semacam kegembiraan untuk menyaksikan masa depan itu karena elektabilitasnya rendah, katanya. Menurut dia sebenarnya ingin dilihat ditumbuhkan secara real dan bahkan didorong agar PDIP tidak kehilangan momentum sejarah menuju Pilpres 2024. Karena Ibu Mega tetap ada dalam usia yang matang, tapi sekaligus ada batas di mana kemampuan Ibu untuk mengelola secara teknis maupun secara akademis partai, kata dia. Lebih karena dalam politik kan orang nggak bisa menunggu atau menunda perubahan. Jadi kelihatannya Puan akan didorong agak lebih cepat supaya menimbulkan efek getar lah, tambah dia. Tapi ini bukan efek getar kepada publik sehingga menyadari keberadaan Puan, tapi efeknya pada Jokowi. Bukan efek getar kepada